Silakan duduk, saudara sekalian. Sepertinya ada gangguan multimedia di ruangan ini. Kalau boleh diperbaiki secepatnya. Dua layar ini tidak bisa dilihat, nanti terganggu saat kita mendengar firman. Ya, kalau boleh cepat diatasi ya. Yesus menceritakan keadaan di Israel, di Yerusalem. Mereka memang mengalami 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Yesus menyebut musim dingin itu seperti apa? Musim salju. Itu salju. Saya waktu bersama Ibu Gembala beberapa tahun yang lalu ketika kami ke Korea, persis di situ musim salju. Ya, minus, kadang-kadang minus, kadang 2 plus 1 plus 2. Kita lihat, tuh salju di mana-mana, dingin. Saya lihat aktivitas terbatas. Saya bisa bayangkan waktu itu ketika saya mau ambil anduk, nih kan lantai berapa saya lupa, karena gereja itu kan gereja besar, mereka punya gedung sampai lantai 5, jadi guest house yang di atas itu pertama kali saya menempati dengan istri. Karena pastornya bilang, pastor, ini ruangan ini, guest house ini baru dibangun dan bapak sama ibu yang pertama menempati. Jadi di atas, tinggi, dari situ nampak kota Seoul, ya jauh luas seperti Jakarta, nampak jauh. Karena malam kelihatan banyak salib. Ciri khas gereja Korea itu pakai salib dengan lampu merah, lampu yang merah. Jadi kalau malam itu jelas, kadang sampai sejauh mana itu banyak gereja, karena ada salib-salib merah. Jadi saya mau ambil handuk keluar, karena ada di teras guest house itu handuk. Kita buka pintu, kita seperti masuk kulkas gitu. Itu udah suasana udara di luar dingin. Jadi kita buka pintu, cepat kita lari. Ambil turun lagi kita, karena dingin. Di ruangan sudah ada pemanas. Jadi ruangan kami itu pemanas. Ya, kipasnya juga ada ada kipas misalnya seperti ini merah kayak api, putar juga kayak gini. Terus lantai itu dibuat bukan dari kayak ini, seperti dari kayu, seperti meja ini. Itu di bawahnya sudah ada aliran panas gitu, penghangat. Jadi lantai itu hangat. Ya, semua hangat. Di gereja itu juga sudah ada di paling pojok, itu seperti sudah pernah memasak air pakai elemen yang muter-muter gitu, yang viral itu, yang spiral itu ada ya dulu ya. Jadi kita celupkan gitu, kayak apa dia nanti panas airnya mendidih. Nah itu ada sebesar ini, bulat, muter-muter gini, di pojok ini dikasih pagar dan itu merah api. Itu dari listrik. Jadi kita kedinginan ya agak mengarah ke situ kalau memang kedinginan. Di ruangan di gereja itu ada. Jadi kita begini, ada di sini apinya. Itu merah sekali. Jadi kita memang kasih pagar, kalau enggak bisa masuk anak-anak kena di situ bahaya. Jadi kita sedikit agak putar-putar badan, saking dinginnya. Saudara nggak bisa merasakannya karena mungkin beberapa waktu nanti kalau saudara beruntung bisa ke Korea, ya. Tapi kalau enggak pun mungkin susah. Pengalaman yang saya maksud ini bagaimana ceritanya, bagaimana bisa? Nanti coba saja masuk ke kulkas, ya kira-kira di situ 5 menit aja. Tapi kulkas nggak muat pak. Atau pergi ke pasar daging babi itu yang ada apa di situ, freezernya. Coba dulu 5 menit di dalam. Kurang lebih begitu, dingin. Kalau Yesus menyinggung jangan sampai jatuh pada musim dingin, sebetulnya apa maksudnya? Secara jasmani memang kalau sampai kita, ini secara jasmani dulu saya kasih tahu ya, bahwa memang kalau itu terjadi kita akan sulit mau lari kemana. Karena dingin. Nyamuk tak ada waktu itu. Makanya kesehatan mereka sedikit lebih baik. Kalau kita ini kan bakteri-bakteri dari zaman ke zaman, musim hujan makin menjamur, musim panas juga. Kalau di sana pasti ada masanya bakteri mati. Di luaran itu mati semua. Dingin. Selokan-selokan aja salju. Kalau ada pun di situ jentik-jentik apa segala macam udah mati semua. Jadi menceritakan tentang suatu kesulitan kalau masa ini terjadi. Kita mau lari kemana? Apalagi kita nggak punya rumah. Lari ke hutan. Di hutan saudara beku. Yang kedua, kalau masa ini terjadi pada musim dingin,
kita akan serba terbatas melakukan apapun. Sangat terbatas. Di siang hari saja dingin, apalagi malam. Lalu Yesus juga menyinggung soal hari Sabat. Saudara akan temukan kota itu seperti kota mati. 1 hari full. Bahkan itu sudah dimulai dipersiapkan pada Jumat malam. Saudara cek di Google, cek di YouTube, nanti lihat kondisi kota Yerusalem atau Tel Aviv pada hari Sabat seperti apa. Jadi kalau ada masa pelarian, ada masa pengejaran, dan itu jatuh pada hari Sabat, itu menceritakan satu kesulitan bahwa saudara akan sulit lari dari satu kota ke kota lain. Kenapa? Karena aktivitas sedang berhenti dan kota-kota itu gerbangnya ditutup. Itu ciri khasnya hari Sabat di negeri, di kota-kota Israel. Gerbang-gerbang itu ditutup. Nggak bisa lalu lalang lagi. Sepi, seperti kota mati. Besoknya setelah buka, hari Sabat sudah selesai, baru ramai lagi, kayak kota Jakarta. Tapi kalau sudah Sabat, diam, hening, tertutup. Lalu apa maksudnya Yesus? Kalau memang begitu, kenapa kalau hari pelarian seperti itu? Kembali, ayat ini mesti dibahasakan dalam bahasa nubuat, karena Yesus memberikan pengajaran pada waktu itu, dan intinya itu akan terjadi pada akhir zaman. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada orang Israel pada waktu itu, dalam bahasa yang mereka bisa pahami dari situasi yang ada. Oh, Sabat ya? Iya ya, kalau jatuh pada hari Sabat, semua kota udah ditutup, kemana kita lari? Artinya ini satu kesulitan besar. Kita pasti ketangkap. Terus iya ya, kalau musim dingin, masa pengejaran ini datang dan musim dingin, kita mau lari kemana? Salju di mana-mana. Kita pasti mati. Itu yang digambarkan dalam situasi itu. Bahwa ada kesulitan yang sangat berat. Soalnya kalau saudara ketemu ayat ini, apa ya maksudnya ya? Kok Yesus berkata, doalah supaya pada waktu kamu melarikan diri dari suasana itu, jangan jatuh pada hari musim dingin dan hari Sabat. Nah, kurang lebih itu artinya. Makna rohaninya apa? Makna rohaninya adalah ada satu masa kesulitan di akhir zaman ini yang sangat mencekam. Yang kalau kita tidak ikuti, kita harus lari. Kalau kita tidak lari, kita harus ikuti. Berarti ada dua pilihan yang ekstrim yang harus kita ambil. Saudara sekalian. Pengertian rohani yang saya maksud dari ayat ini, saudaraku, janganlah masa siksaan itu terjadi pada musim dingin. Secara rohani bermakna rohani yang dingin. Rohani yang padam, yang tidak berapi. Kalau ini terjadi, ini merupakan kesulitan tersendiri yang sangat sulit diatasi. Saya boleh bayangin seseorang yang telah dingin, seseorang yang telah mengalami kebekuan rohani, itu sama seperti orang pengejaran yang disebut Yesus tadi dalam musim dingin, yang pasti kejebak, pasti kesulitan. Jadi saya hanya gambarkan yang Yesus katakan, kalau masa musim dingin terjadi pengejaran itu, kamu akan sangat kesulitan. Kamu tidak akan bergerak kemana-mana. Kalau itu jatuh pada hari Sabat, kamu juga udah kejebak. Karena setiap pintu kota udah ditutup, kamu lari kemana? Pasti kamu ketangkap. Artinya hampir mustahil untuk luput. Hampir mustahil untuk lepas. Istilah lain, hampir tak tertolong. Kalau sampai itu terjadi. Makna rohaninya apa? Kalau sampai seseorang masuk dalam situasi roh yang dingin, roh yang beku, hampir saja tidak akan tertolong pada masa-masa kedatangan Tuhan ini. Pasti tak tertolong. Sudah jelas kalau musim Sabat pasti kejebak. Pintu gerbang ditutup semua. Gak bisa keluar, gak bisa lari. Padahal sedang masa pelarian. Itu sebabnya hari ini saya minta, yuk
hangatkan roh kita kepada Tuhan. Tadi malam sedikit keras saya mengajar kaum muda. Ya, saya berharap kaum muda kita ini akan, bukan saya yang khotbah, tapi di ending terakhirnya saya menutup. Saya melihat anak-anak kami, anak muda remaja di sini tidak bergairah baik dalam menyembah. Saya ada tangisan tersendiri untuk itu. Saya lihat lebih bergairah mama-mama dalam bernyanyi. Walaupun mama-mama yang saya maksud masih juga dalam kategori belum menyala. Tapi paling tidak dibanding dengan anak muda kita di sini. Saya bilang, apa yang kalian pikirkan? Kalau ibu-ibu itu dia pikirin anak, pikirin jemuran belum kering, pikiran kain udah 3 hari udah busuk dia. Tapi kalaupun itu mereka menjadi lebih bergairah, saya geleng kepala lihat kalian. Kayak saya di belakang kan, setiap minggu kan kami memantau, walaupun para pelayan di sini yang melayani, kami memantau bersama ibu bergantian tiap minggu. Saya lihat gaya tepuk tangan mereka begini. Kalau itu aki mobil, saya mau ganti airnya. Tapi itu manusia yang memang rohnya lah harus digairahkan dan mencintai Tuhan. Saya hampir tiap bulan diundang ke satu gereja A gitu berkhotbah. Hampir saya tidak temukan ada orang seperti itu dalam gereja itu kalau pas saya kebaktian di sana. Semua pasti goyang. Saya lihat bukan, apakah kalau goyang rohani Pak? Enggak juga. Bukan, tapi paling tidak orang yang bergairah memuji Tuhan itu terekspresi. Kalau memang goyangan itu menunjukkan rohani, ya saudara kalah dengan pedangdut-pedangdut. Bukan di situ juga, tapi juga kalau kita lihat orang sedang memuji Tuhan tapi tidak menyala. Dan enggan membuka mulut misalnya gitu. Saya juga bingung kan. Itu tolong diperhatikan. Itu salah satu tanda bahwa rohnya tidak menyala. Nggak los dia. Nggak los saudara. Jadi kalau gereja yang mainstream yang tidak berlompat-lompat Pak, apa yang nggak menyala? Saya nggak membahas seperti itu. Saya tidak sedang bicara gereja orang. Saya berbicara di gereja Pentakosta karena saya ada di gereja itu dan hamba Tuhan di gereja itu, pejabat di gereja itu. Dan saya mau melihat bagaimana sebetulnya orang-orang Pentakosta memuji Tuhan. Minimal nampak ekspresinya. Semangatnya ada. Gairahnya ada. Ya saudara. Kalau seseorang telah masuk dalam fase padam rohani, sulit membangunkannya. Itu sesulit orang yang sedang dikejar atau dalam pelarian di musim salju. Mustahil selamat. Itu sesulit orang yang sedang pelarian di hari Sabat. Mustahil luput. Karena setiap gerbang sudah ditutup. Dan orang-orang pada sepi. Satu gerakan saja di jalan ketahuan. Karena siapa itu yang, itu kok ada orang. Dapat cepat. Karena orang sedang di rumah. Tidak ada aktivitas di luar. Mudah mencari orang yang dalam pelarian. Kurang lebih yang Yesus sampaikan seperti itu. Sebab itu mulai sekarang siapapun kita mesti serius di dalam menghangatkan rohani kita. Dan hendaklah kita sendiri menghangatkannya dulu. Memang fellowship sangat berperan membangun kebersamaan untuk menyala. Karena bagaimana kalau kayu itu ditarik dari persekutuannya, dia pasti mati. Tapi adalah sangat luar biasa menyala kalau dia disatukan. Itulah makna persekutuan. Satu dengan yang lain saling menghangatkan. Itulah makna ibadah raya. Di mana kita perlu saling menguatkan dengan gairah yang dibangun dalam fellowship seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk di masa-masa yang Tuhan sampaikan tadi, tetapi rohani kita dalam keadaan dingin. Seperti musim dingin dan seperti pada masa hari Sabat. Mustahil terselamatkan, saudaraku. Dunia ini arahnya seperti itu. Kita berdoa buat kebaikan dan kemakmuran, dan itu tugas kita. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Nanti melawan Alkitab. Alkitab berkata pada menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa-masa sulit, masa-masa sukar. Saya mempelajari ayat itu dan mulai menarik diri saya. Ini yang penting poinnya. Bahwa setiap orang mesti menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Engkau boleh tidak terhubung dengan pendetamu. Andai kata ini masuk pada masa krisis ya. Tapi kamu harus terhubung dengan Tuhan. Itu paling intinya. Sebab boleh kamu connect dengan pendetamu tapi kamu tidak connect dengan Tuhan juga gak ada guna.
Pendeta hanya membantu, menggerakkan, menyemangati, memanage, mengatur. Tetapi intinya kamu harus memiliki persekutuan, kontak dengan Tuhan. Jadi kalau satu waktu masa kesulitan dunia seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat ini terjadi, bahkan di mana persekutuan pun dibatasi. Sama seperti sekarang, persekutuan itu sangat dibatasi. Kalau ada orang bersekutu seperti ini sebetulnya melawan protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Dan kesulitan-kesulitan berikutnya akan ada. Itu sebabnya kemandirian seseorang dengan Tuhannya dipertaruhkan di sini. Suatu waktu tidak ada lagi yang mengipas-ngipas, tidak ada yang menepuk dari belakang, tidak ada yang menguatkan, tidak ada bisikan roh yang menguatkan. Engkau harus terlatih dengan telingamu dengan Tuhan. Bahkan dalam persembunyianmu, menurut konteks ayat ini, engkau tetap terlatih berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada siapa di sampingmu. Karena Tuhan berkata masa-masa sulit akan ada. Yang di dalamnya orang tua, anak melawan orang tua, anak membangkang orang tua. Dengar baik-baik, kalau ini sudah terjadi, anakmu membangkang. Apa kamu stres? Apa kamu tinggalkan Tuhan? Tidak boleh. Kita connect dengan Tuhan, karena itu inti kita. Andai kata anak-anak kita pun tak patuh sama kita, andai kata. Saya tahu, kalau kita adalah keluarga yang dikuduskan, satu orang diselamatkan, sesi rumah tangganya juga diselamatkan. Tapi andai kata ada masa sulit seperti itu, anak-anakmu tidak turut padamu dan bahkan membangkang. Atau pengalaman Daud terjadi, anaknya sendiri mengkudeta bapaknya. Kamu harus connect dengan Tuhan dan abaikan semua persoalan itu. Dan sebaliknya, kamu connect dengan Tuhan tapi orang tuamu biadab, orang tuamu tak peduli dengan kamu. Ini karena situasi akhir zaman katanya seperti itu. Dalam rumah tangga musuh serumah itu adalah sisi rumahnya. Di mana anak bangkit melawan orang tua, kata Yesus. Menantu dengan mertua, bersaudara juga saling sikut. Dan situasi itu begitu mengerikan digambarkan oleh Yesus. Nah, bukankah apa yang saya maksud, kemandirian rohani sangat perlu di situ? Di mana tidak ada lagi orang di sekeliling kita yang mendukung kita. Bahkan suamimu mengkhianatimu. Apa kamu masuk neraka gara-gara itu? Dibutuhkan kemandirian. Bahwa engkau dengan Tuhan terhubung langsung. Dan engkau berkata apapun yang terjadi di sekitarku, yang penting Tuhan tetap ada di hatiku. Ini udah latihan yang keras, saudaraku. Di mana orang tidak lagi dikipas-kipas. Berdiri teguh dan pertanggungjawabkan rohanimu di hadapan Tuhan. Karena ke sorga adalah urusanmu sendiri, bukan urusan siapa-siapa. Para pelayan hanya memberikan tanggung jawabnya karena Tuhan berkata, kalau kuingatkan kau tentang seseorang yang berdosa, katanya dalam kitab Yeskiel, dan kau ingatkan dia, lalu dia bertobat, maka dia akan selamat dan kamu pun selamat. Tapi kalau kuingatkan kau, dan kau ingatkan dia tapi dia tidak bertobat, maka dia akan binasa, kau selamat. Coba lihat nih kemandirian ini dalam kitab Yeskiel. Tapi kalau kau ingatkan kau tentang mengingatkan seseorang yang lari dari jalan Tuhan, dan dia tidak bertobat, dia binasa, tapi kau selamat. Tapi kalau kuingatkan kau, ini ada beberapa poin itu, supaya kau ingatkan seseorang yang berdosa, tapi kau tak ingatkan dia, dia binasa, tapi engkau pun kutuntut atas dia. Lah itu dia. Jadi di sini kemandiriannya jelas. Tugas kita hanya mengingatkan. Orang dia bertobat, enggak bertobat, ya urusan dia. Jangan sampai kita hancur gara-gara itu. Termasuk jemaat-jemaat di sini. Kami hanya mengarahkan saudara. Dan saudara tidak mau, saya juga tidak kecewa. Karena apa? Urusanku dengan Tuhan dan urusanku dengan saudara mengajarkan seperti yang Paulus katakan, aku tidak lalai menyampaikan apa yang perlu bagi imanmu. Jadi aku tidak berdosa terhadap siapapun, kata Paulus, karena aku tidak lalai menyampaikan apa yang memang harus kusampaikan yang berhubungan dengan imanmu. Itu tugas-tugas para gembala-gembala. Tidak boleh stres dengan jemaat yang nggak bisa diarahkan. Nggak bisa, hanya berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Di situ sudah masuk pada kemandirian, kerohanian, di mana Yesus berkata, kalau sampai itu jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat, itu menceritakan kemustahilan seseorang selamat dari pengejaran. Tapi andai kata kesulitan apapun menerpa dunia ini, tapi roh kita hangat menyala membara di dalam Tuhan. Kita tidak peduli dengan apapun itu. Masa dingin yang dimaksud adalah masa kebekuan.
Bagaimana hubunganmu, Pak, dengan lemu yang di Tanjung Pinang, misalnya kalimat ini. Ah, kami dingin sekarang. Tahu artinya itu? Berarti tidak ada hubungan. Jadi kalau rohaninya yang sudah dingin, tidak ada hubungan, nggak ada yang terjadi, nggak ada gerakan, saudaraku. Seperti cinta yang sudah dingin, membatu, membeku, tidak ada gairah, tidak menyala. Bagaimana iman yang seperti ini bisa bertahan dalam kesulitan yang disebut Yesus Kristus tadi? Kemustahilannya jelas. Seperti orang terperangkap pada musim Sabat, pada hari Sabat, dia tidak bisa lolos. Seperti orang terperangkap dalam pelarian di musim salju, dia tidak akan bisa lolos. Kalau gitu apa yang kita kerjakan, saudaraku? Mulai sekarang serius mengurusi rohmu. Rohmu dulu kau urusin, menyala tetap, dan jangan sampai engkau hancur karena orang lain. Orang lain bisa buat apa? Urusan dia. Ini saya kuatkan nih para gembala-gembala ya. Kamu itu melayani dengan benar saja. Urusan dengan Tuhan. Dan jangan lalai mengingatkan jemaat. Kalau jemaat itu tak mau, Yesus saja tidak sanggup menobatkan, bukan tidak sanggup, tidak berhasil menobatkan satu dari muridnya. Bukan tidak sanggup. Tidak berhasil. Tidak berhasilnya bukan berarti ketidakmampuan Tuhan. Tapi memang manusia punya free will. Free will itu adalah hak bebas. Makanya selalu ada hanya pilihan saja. Di dalam dunia ada dua jalan, kata anak-anak kita ketika bernyanyi. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu berglori. Itu khotbah singkat dari nyanyian anak sekolah minggu. Maka tidak ada pemaksaan. Berjemaat pun tidak ada pemaksaan. Saya bilang minggu-minggu lalu, kalau ada jemaat yang mau pindah, ya sebagai rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, ngomong gitu aja udah. Karena kita akan tetap bermasyarakat bersama. Ngomong aja, tidak akan bisa ditahani di sini berjemaat. Dan kalau sudah pindah dari sini, jangan jadi musuhan. Kita kan anak Tuhan. Kayaknya pindah ke gereja lain pun apakah jadi gereja setan? Bukan juga. Kecuali ke gereja setan kita nggak ada urusan. Tapi kalau toh ke gereja Tuhan di sana, boy ayo sama-sama tetap tenang saja. Ya, itu salah satu kedewasaan kita. Boleh katakan amin, saudaraku? Karena di dalam dunia ini banyak pilihan kita, dan kita menentukan kemana arah kita. Sebagai gembala saya sayang pada jemaat, kalau pindah ya saya terganggu. Tetapi itu kan pilihan. Nah kalaupun sudah harus pindah, ya kita ngobrol. Ngobrol aja, baik. Dan kalaupun tidak lagi berjemaat, kan satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan nanti kalau dia ke surga, saya ke surga, kau tuh juga ketemu di surga. Kenapa harus dibuat ribet? Saya begitu. Haleluya. Haleluya. Saya pikir itu luar biasa itu, dan kita harus berbesar hati dalam segala keadaan. Dan kita harus siapkan hati kita untuk itu. Sekarang apa yang perlu? Hangatkan rohmu. Dari dirimu bakar, nyalakan persediaan minyakmu. Jangan mati. Jangan padam, jangan dingin, jangan seperti 5 gadis bodoh yang semangat menyongsong sang mempelai itu luar biasa. Tapi semangat-semangat doang tidak penting kalau tidak ada minyak yang bertahan pada masa-masa penantian. Haleluya. Kita ukur, ini orang bijak itu, dia ukur. Andai kata malam ini tidak datang dia jam 11. Minyak ini bertahan sampai jam berapa ya? Kalau nanti dia nyampe jam 3 sang mempelai itu, minyak dibuli-buli di lampu ini sampai jam berapa ya? Kayaknya perlu bijak. Orang bodoh gak masuk surga. Kayaknya ini tahannya ini paling jam 12 dah habis ini. Bikin minyak dong, dibuli-buli. Itu dia. Betul, 5 gadis itu menyala semangat, bernyanyi menyongsong kedatangan Tuhan. Nanti tak datang, tertidur. Lihat konteks itu, saya tidak buka ayatnya juga ya, tapi sudah tahu itu. Tertidur. Yang punya minyak juga tertidur, betul? Yang tidak punya minyak tertidur. Dan lampunya hampir padam. Saya tahu lampunya ini pun hampir padam, pasti. Karena mungkin tadi kan diisi penuh. Yang ini penuh, ini penuh.
Tapi karena sudah jam 12 malam, sama-sama sudah mau mati. Karena sama-sama tertidur. Cuma begitu dibangunkan, lampunya sama-sama mau mati, sigaplah yang 5 bijaksana. Dituang. Lalu ngemis, bagi dong. Enggak, nanti mana tahu kurang untuk kami. Kamu pergi saja cari itu di toko-toko. Minyak mungkin masih ada. Sementara dia pergi mencari. Dan orang ini masuk ke dalam pesta mempelai perkawinan anak domba. Cak Lontong bilang mikir. Amin saudara. Cerdas. Begitu mereka pergi dan dapat minyak. Dan nyala lampunya, datang lagi. Tuhan, bukakan pintu bagi kami. Sang mempelai mendengar. Siapa itu? Kami Tuhan yang tadi bilang. Saya nggak kenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Nggak dibuka lagi pintu. Itu peristiwa yang paling mengerikan. Sama-sama anak Tuhan loh. Sama-sama punya pelita loh. Kalau dalam penafsiran alegoris pelita itu adalah, ya ibadahnya ada, kesaksiannya ada, semangatnya ada. Tapi minyaknya tak ada. Sama-sama bergereja seperti ini. Tapi begitu pada masa genting penantian itu, walaupun sama-sama tertidur, jenuh menanti kedatangan Tuhan belum datang. Tetapi orang yang telah membiasakan diri, seperti tadi saya katakan, hangatkan dirimu mulai sekarang. Sehingga kalaupun nanti satu masa sulit yang menerpa dunia ini, engkau tidak kaget. Karena minyakmu penuh. Jangan bayangkan minyak itu dibuli-buli di luar. Untuk kamu bisa mengerti bagaimana mengejar kerohanian kita yang tertinggal. Bayangkanlah buli-buli itu ada di dalam perutmu. Bayangkanlah minyak itu ada di dalam perutmu. Yang terisi. Yang tiap hari diisi. Dan sekarang itu diisi. Sehingga dia ada persediaan minyak di dalam tubuhmu. Katakanlah begitu. Dan begitu nanti terbangun. Walau lampumu hampir padam. Segera kamu isikan. Dan engkau tetap masuk ke dalam kesenangan yang tiada tara itu. Berbeda dengan yang tadi. Memang kelihatan buli-buli di luar dalam perumpamaan itu. Tapi untuk lebih memahaminya, taruhlah itu seperti buli-buli minyak di dalam dirimu. Yang gak bisa dicuri orang. Katakan amin. Gak bisa dicuri orang. Ini ada dalam hidup kita. Bagaimana mengisinya? Ya inilah hari-hari ini yang diisi. Doanya, puasanya, bistonnya, baca firmannya, kebaikan hatinya. Terisilah dia mengendap perlahan-lahan di dalam hidup kita. Nggak ada yang bisa curi itu. Biar tertidur nanti. Begitu terjaga karena suara. Dan suara yang membangunkan gereja adalah kabar mempelai. Berita mempelai. Bukan berita berkat. Berita berkat 5.000 orang makan puas kenyang. Begitu mereka sedikit ditekan oleh firman yang agak keras. Sejak hari itu katanya dalam pasal 6 kitab Yohanes, banyak murid mengundurkan diri. Yang bertahan, ada orang-orang yang mengisi hidupnya dengan hal-hal rohani. Yang sampai mengendap di dalam tubuhnya minyak rohani itu. Walau sama-sama tertidur terlentang. Begitu ada suara, bangunlah, song-song dia, mempelai datang. Dua-dua bangun. Si bodoh bangun, si cerdas bangun. Ini sama seperti Simpson yang terjaga di pangkuan Delila. Ini orang bodoh. Simpson itu bodohnya di situ. Dia punya urapan. Dia punya urapan. Karena dia sudah dinazarkan menjadi nasir Allah. Dengan syarat. Jangan sesuatu menyentuh rambutnya. Jangan minum ini, minum itu. Jaga bahwa ini adalah nasir Allah. Siap. Dijaga. Dan sejak dia terus berada di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tak satu pun dilanggarnya. Tidak ada yang kurang pada Simpson itu. Ini bagaikan rohani raksasa. Berapa ribu pun musuh habis. Bahkan dengan rahang keledai. Dia pukuli orang. Mati semua. Suatu waktu dia kejebak. Kita kurung dia. Ada Simpson di kota ini kata orang Filistin. Kurung. Tutup pintu gerbang. Pada pagi-pagi dia bangun. Dia lihat pintu gerbang tertutup. Ini rohani yang perkasa ini. Karena urapannya penuh. Ya. Coba perhatikan nanti. Dia bangun, dia lihat. Kok pintu ini, gerbang ini saya mau keluar kok ditutup. Tentara-tentara udah mulai berjaga. Tentara Filistin. Jalan. Saudara tahu. Dia angkat gerbang kota itu. Ini kalau rohaninya perkasa luar biasa. Karena penuh pengurapan Tuhan. Dia angkat. Dia seret sampai ke bukit yang lebih tinggi.
Siapa yang bisa menyamai Simpson? Orang kota heran, ayo mana Simpsonnya? Dicari di rumah tadi penginapannya. Karena itu ada cewek di situ, pacarnya. Di rumah pacarnya dia. Dia cari sih nggak ada. Mana dia dicari? Coba lihat pintu gerbang. Wih, pintu gerbang udah diangkat. Dahsyat. Dahsyat kalau pengurapan itu ada dahsyat. Kita mah nggak usah pintu gerbang. Pintu rumahmu aja sudah lost, setengah mampus kamu buka. Iya kan? Gimana lagi nih, udah nggak bisa. Jangankan Pak pintu rumah kami Pak, aku kemarin Pak disuruh suamiku beli triplek. Jadi saya beli satu, tapi karena satu nggak diizinkan Pak, nggak diantar mereka dari si Dodi, misalnya begitu. Jadi aku jalan Pak ngangkatnya, belum lagi didorong angin Pak, gini-gini saya. Satu triplek pun tak sanggup kita menguasai. Lah ini gerbang, tembok diangkat gini. Pengurapannya penuh, perjanjiannya tidak terlanggar, amanlah. Perkasa, raksasa rohani ini. Tapi begitu dia, minyaknya habis karena percintaannya dengan Delila. Merengek-rengek Delila 3 kali diuji. Dia bohongi 2 kali. Terakhir dia kasih rahasia itu, gunting. Begitu digunting rambut itu, dibangunkan dia sama Delila. Simpson, orang Filistin datang menangkapmu, berjagalah. Dia bilang gini, seperti yang sudah-sudah. Tapi kok ada rasa gak enak ya? Ditangkap dia, sudah gak ada tenaga. Karena tenaganya bukan pada rambutnya, tapi pada kesetiaannya pada perjanjian itu. Rambut hanya tanda. Tidak ada kekuatan apa-apa di situ. Kesetiaannya kepada Tuhan. Dari awal, dari kandungan, dari lahir, diisi terus minyaknya penuh. Urapannya dijaga. Dijaga terus. Tapi begitu pengurapan itu hilang, tak ada apa-apanya. Sama seperti gadis bodoh itu. Terbangunlah dia. Oh ya. Tapi ditemukan lampunya tinggal api kecil dan mau mati. Sementara yang satu lagi begitu terus dituang minyak, nyala lagi, jalanlah dia. Penting sekali bagi kita mempersiapkan diri mulai sekarang, bukan nanti. Membiasakan diri terus bersekutu dengan Tuhan. Mengisi minyak kita bertimbun-timbun. Karena kita tidak tahu kapan persisnya masa kesukaran dan apa yang disebut dengan masa pelarian, pengejaran yang disebut dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 tadi. Siapa tahu kapan? Tanda-tandanya dia kasih tahu. Sama seperti seorang ibu bersalin, kita nggak tahu persisnya tahu. Nggak tahu. Ada ibu-ibu di sini. Nanti saya akan bersalin tanggal 25. Jam 2 lewat 40 detik gitu. Nggak ada. Tandanya ada? Ada. Ngasongona ahahua harabah. Ngasongona tadaraon. Oh, suaminya juga bingung. Hanya mendengar berita. Iyalah, sabarlah. Yuk jalan-jalan dulu yuk. Jalan-jalan. Hari kedua ngaboha. Ngarong dupe. Sopo tuh nih. Alay ngerasa hacit. Tanda yang dia kasih tahu. Ada rasa nggak nyaman. Ada rasa gelisah. Ada rasa sesuatu yang nggak biasa. Hari ketiga juga belum lahir. Tapi gimana ya? Kayaknya malam ini udah lahir ini. Mulailah kita temukan istilah buka sada, buka dua, buka tolu. Itu belakangan tahu. Dulu orang tua tak tahu itu buka berapa. Yang penting udah sakit dah. Bidan yang menentukan itu buka berapa. Tapi kita nggak tahu kapan persisnya seseorang ibu melahirkan. Kalau saya tahu istri saya persis jamnya melahirkan, saya akan dampingi terus. Dan saya tidak akan tinggalkan. Atau saya akan tinggalkan dan pasti datang tepat. Seperti jam yang tadi. Karena istri saya bilang jam 12. Jonathan lahir saya nggak persis lihat lagi. Tapi pas saya datang, oh ya, dia lahir. Karena apa? Saya ada ngurus apa gitu langsung. Tapi pas masih di situ saya lahir. Tapi nggak bisa saya, karena dia harus nunggu-nunggu. Saya ngurus-ngurus apa di luar, oh ada proses. Si Josafat juga begitu, nggak tahu saya persis. Tapi tandanya ada, kayaknya aku udah ada tanda ini Pak, oh ya. Begitu saya antar ke rumah bidan, saya pergi balik memberikan uang taksi, saya udah dengar, udah lahir emang katanya, baru transaksi. Kalau saya tahu bahwa itu akan lahir persis, pasti akan tunggu sebentar. Nggak ada yang tahu.
Tapi tanda-tandanya ada. Kedatangan Tuhan tak ada yang tahu persis. Tanda-tandanya ada. Kegelisahan dunia ini sudah mulai terasa seperti kegelisahan yang dialami oleh seorang ibu yang sedang mau melahirkan. Kalau begitu apa yang bisa kita buat persiapannya? Persiapannya adalah hangatkan dirimu sejak sekarang. Jangan sepele, jangan mengejar A, B, dan C sampai saudara lupa yang terpenting dalam hidup kita. Tidak dengan tiba-tiba, tapi teruslah bersemangat. Kita melepaskan diri dari hal-hal yang sedang merongrong iman kita. Hal yang mencuri iman kita adalah dunia dengan segala keindahannya. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan? Mulai dari sekarang, semangat dan hangat dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara akan hangat dengan yang lain. Kita lihat satu ayat, Roma 12 ayat 11, 1, 2, 3. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengar baik-baik jemaat. Semua dulu lihat saya ke depan, lihat dulu saya ke depan. Ini penting ayat ini. Saya nggak banyak buka ayat, tapi saudara akan temukan itu ayat yang sudah saya ceritakan tadi. Ini kitab ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di mana? Di mana? Di Roma. Jemaat di Roma. Alamat surat ini jelas jemaat di Roma. Bukan gembala-gembala di Roma. Bukan pelayan-pelayan di Roma. Ini ayat ditujukan kepada jemaat di Roma. Dan berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Semua katakan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan layanilah Tuhan. Perhatikan semuanya. Menurut ayat ini, tidak ada seorang jemaat pun yang tidak melayani Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Karena dengan melayanilah kita mengisi minyak, persediaan minyak kita semakin banyak dan mengendap. Kepada jemaat di Roma dipesankan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala. Dan finally, akhirnya, layanilah Tuhan. Jadi nggak ada yang nggak melayani Tuhan. Mana aminnya saudara? Nggak ada yang nggak melayani Tuhan. Jemaat di Roma, jangan kendor, kata Tuhan. Jangan kendor, nyala terus, layani Tuhan. Itu jemaat di Roma. Kalau karena saya pernah mengajar ya, mengajar sekolah teologi, pernah belajar di sekolah teologi, mengajar sekolah teologi, mengajar sekolah dasar kita, sekolah dasar teologi Kristen. Saya pernah mengajar secara gereja. Saya kalau sudah bertemu dengan jemaat Roma, itu jemaat yang tersiksa. Disitulah cerita orang di mana kuda dipacu dengan tinggi, kecepatan tinggi, tapi ada orang kakinya diikat ya kuda. Kalau ingat cerita-cerita jemaat penderitaan jemaat Roma, jadi kuda dipacu dengan tinggi, tapi orang diikat. Bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang serentak kakinya diikat. Dipacu. Jadi kepalanya terantuk sampai habis. Mungkin sampai kepalanya sudah nggak jelas lagi, diseret. Itu orang Kristen di Roma. Jadi kalau membaca kitab Roma ini, saya selalu nggak terbayang ke sana. Selalu terbayang ke sana. Saya pernah mengajar dan belajar tentang kitab Roma ini. Di sanalah juga yang terjadi ketika Kaisar Nero, ini ada Selsi di sini, ini masih murid saya di SDT Kejobel, dan saya ingat itu cerita itu. Ketika Kaisar Nero buat pertunjukan di lapangan, di situ dibuat tiang-tiang khusus sekeliling lapangan itu, dan di situ diikat orang-orang Kristen, tapi ditaburi dengan ter atau gala-gala, sejenis aspal yang mudah menyala. Jadi nanti acara pertunjukan ada di sini, itu dinyalain menjadi obor penerangan bagi acara itu. Gila. Tapi orang Kristen Roma tidak mundur. Paulus mengingatkannya, jangan kendor, tetap menyala, layani Tuhan. Oh, bukan apa yang kita alami ini, amang tahe Tuhan.
Ita holan sautik do dang robe oleh ribus. Ribus. Adong madok ribus, adong madok sibur. Hujan rintik-rintik kecil. Saya kadang-kadang, aduh, kambing aja masih lewat. Tapi anak-anak Tuhan sudah gak mau lewat. Kenapa gak kebaktian? Ribus. Hati-hati loh saudara. Tantangannya gak ada kok. Gak ada hati. Hanya datang teman-teman kulu-kulu. Tahu teman kulu-kulu, bukan teman apik. Teman biasa aja lah, bisa mengganggu jam kebaktiannya. Nggak berani bilang gini, sorry kawan, aku mau ke kebaktian, lain kali kita sambung bincang-bincang kita. Nah, teman kulu-kulu. Sedangkan mertua pun datang. Inong, tu gereja jo hamis tokin alek, mula doh mainong. Lu jado piau bah, nah siapa perdelanan nakin, hamu malau. Mana namanya saudara? Sambil mana? Kirim salam dah ke Tuhan Yesus inasima tuat pe. Oleh nang pasah HP. Haleluya. Ini enggak. Ai dia mudang marke bakti kamu. Rosi matu aku. Oh, Rosi matu terdang berminggu. Heran saya. Heran. Ya buat kamu si matu amunai. Loja do pe. Bah, na doh hamu loja. Sekarang di mana ya? Belum seperti tadi. Kamu bisa selamat tidak akan dieksekusi hari ini kalau kau sangkali imanmu. Sebut, ucapkan pengakuan iman kita. Tiada Tuhan selain Kaisar. Hidup Kaisar. Bilang, dia gak mau. Seret. Perjuangannya berat di kitab Roma itu. Bukan seperti cerita yang saya buat tadi. Kawan kulu-kulu datang. Bukan siapa-siapa. Sudah enggak ke gereja, sudah batalkan kebaktian, sudah batalkan pelayanan. Saya bilang mertua pun datang, kecuali harus karena bertepatan harus mengantar ke bandara dalam jam yang sama. Tapi karena ngobrol, bisa dijedah dulu. Tapi itu sih kalau hatinya menyala sama Tuhan, mana aminnya saudara. Kalau hatinya menyala sama Tuhan dia tidak akan, bahkan dia bilang, Mak, aku ke gereja dulu sebentar ya Mak. Nanti kalau ada yang kurang di cucu-cucu ada di sini. Bikin kalian kopi sama mama ya, opung ya, baik-baik kalian ya. Atau ikut kau mak ke gereja, kamu maju lah bah, acik dope gotiku. Gitu loh anak-anak Tuhan, mana aminnya saudaraku. Dan terhatap-hatap. Sorry ya mang, dang boy hami kebaktian ala ro laiku. Sugarin dia lusan tapi dah. Lainnya sedia, apalah tulang ni si matu aku na Martino Dohon. Bah, nai dia mana ini? Mulanya lusan. Oh, udah ketemu nai dia non pamilya tu so do hiedo. Tapi begitu mudah kita mengingkar janji atas perjanjian kita dengan ibadah, pelayanan. Tidak menyala. Jadi harus menyala, jangan kendor. Katakan amin. Saya tidak suka yang kendor-kendor. Kalau ada saudara mengoleksi yang kendor-kendor terserahlah. Bahasa sisipan om mubeon, omak dibutet. Bang bangus sudah. Lo masih boha dua mau kiba boy pakeon. Ya bolok komai dah salahku na dipabrikan. Nggak kendor, bolok komai. Mana mainnya saudaraku? Sesuatu yang kendor, buang. Nggak ibai paniti tulu, tong ipake. Ijai sehari, tabam si paniti senai, tong ipake. Amal bay, bolok komai. Katakan amin saudara. Jangan sampai kau kendor di mata Tuhan. Tuhan sih baik. Mungkin tapi pada waktunya, kalau kau kendor, terbuang. Hangat terus, katakan amin saja. Hangat. Kita suka yang hangat-hangat. Biar rohmu menyala, nyala terus. Nyala terus. Semangat terus. Berkobar terus. Seperti pujian tadi di awal yang diangkat oleh pemimpin pujian. Tetap cinta. Tetap cinta. Nadila Farid deh. Tetap cinta. Amin ya. Kalau udah nggak cinta, susah. Saya tidak panjangkan khotbah ini. Intinya Tuhan bilang harus melayani. Kan sepaket ini. Jangan kendor, menyala, dan sekali lagi ikuti saya. Jangan kendor, tetap menyala, layani Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Jangan kendor, tetap menyala, layani Tuhan. Untuk apa saudara menyala, tapi tak layani Tuhan?
itu akan menyala kepada dunia. Kalau nggak menyala kepada Tuhan, menyala-nyala terhadap dunia. Kita jelas menyala melayani Tuhan. Yuk semua melayani. Sekarang waktunya masih ada kesempatan melayani. Ambil bagian apapun. Tanya Tuhan di mana penetapan Tuhan atas dirimu untuk melayani. Song leader, singer, nyambut tamu, dekorasi gereja. Amang belum bereng altari sehera Bukit Simar Jarujung nang Ranggason misalnya gitu. Maksudnya apa nang? Boleh saya dekor amang supaya hijau kembali seperti hijau di sekitar Danau Toba? Silakan inang, silakan. Kalau ada uang, kalian tanya kalian sama bendahara kita. Apa ada uang yang bisa dibuat? Nanti tanya berapa uang sama bendahara, berapa nanti yang bisa. Adang pola mang. Syarah aku don. Au matusi lemom. Mana namanya saudara? Ngalilingi hubaga-bagahon amang. Kubaga do beno ku gereja ipet mati au. Jangan yang mati namamu. Daw ngamang. Nasonari do padong pertikian. Boleh hati. Ada loh orang berbaga-baga begitu. Beberapa hamba Tuhan, anak Tuhan di sini begitu. Aku ada niat amang untuk ini, jadi saya namai. Boleh hati. Saya nggak usah saksikan lah. Nggak enak didengar orangnya. Kerjakan. Melayani itu banyak. Tapi itulah Tuhan bilang, jangan kendor. Dan menyala terus. Layani Tuhan. Di bidang apa sudah melayani? Besuk, berdoa. Kita buat lamang doa. 2 malam setiap minggu. Saya pendoanya satu amang. Nanti saya rekrut yang lain amang. Banyak pelayanan. Dan itu yang Tuhan mau saudaraku. Dan biar Tuhan kuatkan kita semuanya. Kita harus menyala-nyala untuk Tuhan. Kalau tidak kita akan menyala untuk dunia, menyala untuk daging, menyala untuk harta, menyala untuk dosa. Dan akhirnya kita tertinggal ketika Tuhan datang. Isi minyakmu dengan cara apa? Menyala melayani Tuhan. Orang lebih begini, saudara melayani, manetek, miyaki. Ingat ya? Ini istilah saya suka bawa istilah supaya mudah dicerna. Saya melayani. Ini ke pemimpin pujian dan yang lain. Melayani, manetek, dot tetek, masuk. Di sininya ada tabung. Melayani, saya melayani, manetek, dot tetek, sampai penuh. Jadi nanti masa kesukaran, sepertinya lampumu padam, dengar baik-baik, tapi engkau terselamatkan karena tinggal menyalakan. Beda dengan orang bodoh itu, mati dia, tinggal. Kita nggak seperti itu. Makanya yang melayani semangat, ya. Walaupun kau ditolak oleh orang yang kau layani, nggak apa-apa. Mungkin kalau semakin terhina kau dalam pelayananmu, minyaknya lebih banyak. Karena apa? Perjuangannya lebih besar. Ya, seperti bapak saya dulu waktu menggiling apa namanya itu, nilam, singgulum, bahasa Bataknya singgulum. Itu dijemur dulu, baru dibawa ke hutan. Di situ ada api, dibuat ini, dipanasi, dibikin air di sini. Bingung saya melihat. Tapi lama-lama menetes minyak, dan itu mahal. Dibakar di sini ada penguapan. Tak mananya prosesnya itu, menetes minyak. Pelayanan ini seperti itu, saudara, seperti dicincang, dijemur, dimasukkan, digodok, dipanasi, menetes minyak urapan. Semakin melayani dengan sungguh, semakin berkobar, bahkan rela mati dalam pelayanan, minyakmu semakin penuh. Percaya pada Tuhan datang, engkau akan sanggup menghadapi kesulitan sesulit apapun. Dan Yesus berkata, berdoalah, jangan masa itu datang pada musim dingin dan pada hari Sabat. Kenapa? Nyaris tak terselamatkan. Maka sekaranglah kita bersemangat terus melayani Tuhan. Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, tak sedikit pun tidak tercatat. Isi minyakmu dengan baik. Nyalakan apimu terus. Ambil bagian. Jangan peduli dengan apapun sikap orang. Kalau bagus hubunganmu dengan Tuhan, kau tak terganggu. Saya dapat pengalaman itu. Kalau bagus hubunganmu dengan Tuhan, kau tak terganggu dengan apapun. Karena hubunganmu dengan Tuhan cukup. Seringkali kita terganggu dengan lingkungan kita karena memang kita kurang bagus dengan Tuhan. Sehingga kita gampang resah dan gelisah. Mana aminnya? Kalau bagus hubungan kita dengan Tuhan, biarin dah. Ya orang menuju ke laut lah. Kalau mau mati, matilah. Memang urusan dia. Mulut saya hanya ngomong kok, ngajak kok. Dengan upaya saya ajak kok, nggak mau, ya sudah.
Kalau orang mengejek kita, biarinlah dia cek. Apalagi kalau yang diejekkannya bagus. Amin ya. Kadang-kadang memang dang tahu diri iba. Tapi saya banyak belajar. Coba Pak Manase. Kalau Pak Manase ini pribadi yang bagus, hatinya bagus, klop dengan Tuhan. Ya saya bilang sama Pak Manase, gendut. Salah nggak saya bilang Pak Manase gendut? Botak. Memang botak. Justru kalau Pak saya bilang sama gondrong, pasti Bapak ini tersinggung. Kau bilang aku gondrong, aku botak kok. Gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya juga ya. Kalau ada orang bilang kita jelek, memang kita jelek, kenapa tersinggung ya? Karena hati tidak baik itu aja. Kalau baik hati ya terima aja apa yang dibilang orang. Mana aminnya saudara? Apalagi yang tuduhkannya itu benar. Enggak benar pun kalau hati kita baik, kita aminkan aja. Apalagi yang dituduhkan itu fakta-faktanya, pasal-pasalnya, bukti-buktinya, teorinya semua pas. Ya sudahlah, kita perbaiki aja hati kita sama Tuhan. Saya berpikir seperti itu sekarang. Apapun yang orang bilang, hubunganku dengan Tuhan yang paling penting. Kalau aku bagus dengan Tuhan, sebagaimanapun aku pasti bertindak benar di mata Tuhan. Kadang enggak, kita menjadi emosi, marah, bahkan kita berdosa. Bahkan kita lebih cepat masuk ke neraka daripada orang yang mencederai kita. Tangkap kalimatku ini. Kau orang bagus, orang hebat. Kujuluki kau orang enggak hebat. Kamu malam berang dan akhirnya kamu gitu dan duluan kau masuk neraka daripada aku. Padahal aku yang jahat. Coba pikirkan baik-baik kalimatku ini. Itu perenungan yang dalam. Apapun kata orang tentang dirimu, hubunganmu dengan Tuhan yang kau perbaiki. Kalau bagus kau dengan Tuhan, biarlah Tuhan memantapkan posisi kita sampai pada kedatangannya. Orang mau hancur, biarlah hancur. Tapi jangan saudara ikut hancur. Tujuan kita hanya menyelamatkan orang lain. Kalau orang memang pilihannya ke neraka, kita mau buat apa? Ya kita sedih saja. Ya nggak mau. Diajak bertobat nggak mau, diajak gereja nggak mau. Mau apa? Yang ada bagi orang benar adalah hanya belas kasihan. Ya kasihanilah mereka. Sejauh mana kita bisa lakukan. Yang nggak bisa ya sudah. Ingatkan, tegur. Nah selesai. Dan saya akhiri khotbah ini, menyalalah untuk Tuhan supaya tidak menyala kepada yang lain. Semangat terus dan jangan kendor karena Tuhan inginkan kita melayani satu dengan lain. Jadi ingat siapapun yang ada di gereja ini, saudara tidak ada anak emas di sini sama Tuhan. Nggak ada yang nganggur di sini. Tuhan tunggu pada titik tertentu kau harus melayani. Nah kalau kau tidak melayani sampai kedatangan Tuhan, ya kamu berhadapan aja dengan Tuhan. Apa yang kau lakukan di bumi? Sudah kusampaikan ayatku, Roma 12 ayat 1. Jangan kau kendor, semangat menyala-nyala. Layani aku. Tuhan bilang layani aku. Jadi semua yang mendengar khotbah ini melayani Tuhan. Tidak semua pendeta, tidak semua ketua kelompok. Banyak pelayanan. Kalau Tuhan berkata harus melayani, pasti ada yang harus kamu bisa ambil dalam pelayananmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima berkat Tuhan. Pulang dengan membawa berkat rahmat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu kembali.